Selamat malam sahabat Santosa Asih Ministry. Apa kabar sahabat pada malam ini? Kiranya sahabat dalam keadaan baik-baik saja. Sebelum beristirahat, marilah kita merenungkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang terkasih, terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang kami alami hari ini. Sebelum kami beristirahat, kami akan merenungkan firman-Mu. Berilah kami hikmat Tuhan, agar kami dapat mengerti isi hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon. Amin. Sahabat Santosa Asih Ministry, renungan kita pada malam hari ini terambil dari kitab Mazmur 25 ayat yang ke-12. Tema renungan pada malam hari ini, jalan yang harus dipilih. Mazmur 25 ayat yang ke-12. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Sahabat Santosa Asih Ministry, ini adalah kisah yang dialami oleh sebuah keluarga burung. Si induk meneteskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dan beberapa anak burung, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Dia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejaran mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikianlah hal ini terjadi seterusnya. Saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah saudara-saudaranya terbang tinggi di langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata, "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa terdiam di dahan yang rendah." Si induk pun merasa sedih dan dengan air mata ia berkata, "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu, tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini sehingga sayapmu menjadi kerdil." Sahabat Santosa Asih, kita hidup selalu diperhadapkan dengan pilihan-pilihan dan keberadaan kita saat ini karena pilihan yang telah kita buat sebelumnya. Seperti halnya dengan burung kecil yang kita dengarkan tadi. Sebenarnya dia diciptakan untuk terbang, namun dia memilih untuk diam dan tidak berbuat apa-apa. Tuhan selalu memberi penunjuk jalan bagi kita, namun keputusan untuk memilih ada di tangan kita. Tergantung bagaimana cara kita memilihnya. Seringkali kita memilih tidak sesuai dengan petunjuk Tuhan, memilih dengan cara kita sendiri. Sahabat Santosa Asih Ministry, Tuhan memanggil kita untuk menjadi terang bagi bangsa ini, tapi kita lebih sering memilih untuk menjadi batu sandungan bagi dunia ini dengan perbuatan-perbuatan kita. Dalam kehidupan kita saat ini, kita
diberhadapkan kepada berkat atau kutuk? Apakah kita memilih hidup yang kita jalani ini menjadi berkat atau justru sebaliknya? Apakah kita mau memaksimalkan hidup ini atau justru kita memilih hidup biasa-biasa saja? Pilihan ada pada kita. Sahabat Santosa Kasih Ministry, jangan pernah menyalahkan kehidupan ini, karena apabila kita salah memilih, maka itu akan mempengaruhi kehidupan kita di masa yang akan datang. Cara seperti di atas, seperti nats yang kita baca, hendaklah kita hidup takut akan Tuhan, karena Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus kita pilih. Jadi sahabat Santosa Kasih Ministry, sebelum kita memilih dan mengambil keputusan, adalah lebih baik apabila kita bertanya kepada Tuhan terlebih dahulu. Sahabat Santosa Kasih Ministry, marilah kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman yang kami dengar dan kami renungkan. Berilah kami pengertian untuk memahami kehendak Tuhan setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Sahabat Santosa Kasih Ministry, dimanapun berada, bila sahabat membutuhkan dukungan doa, sahabat boleh meninggalkan komentar pada kolom komentar yang tertera. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, selamat